I always expect the breakthrough will happen. Saya selalu melihat bagaimana terobosan bisa akan dan selalu akan terjadi. Tinggal kadang waktunya seberapa lama. Nah, itu kan. Seperti khotbah saya hari ini, saya beri judul The Marathon. Dan kita di hari Minggu 10 Mei, kita sudah 1 minggu di Mei ini. Dan untuk mama-mama di ruangan ini, Happy Mother's Day. For the moms in this room, Happy Mother's Day. Okay. Any mama in this room? Oh yeah, with the kids. Okay. Oh yeah, there's some right here. I know you may not realize this is a Mother's Day. Ya, siapa di sini yang pernah ikut atau nonton lomba lari maraton? Nggak ada satupun pernah ikut maraton? Pernah ikut maraton 42 kilometer. Ya. Mantap kalau bisa 42 kilometer. Ya. Atau paling tidak teman-teman pernah dengar cerita lah ya. Cerita tentang orang ikut maraton. Nah, kalau pernah nonton pelari maraton teman-teman, atau pernah dengar cerita, ada satu momen yang paling berat di setiap maraton itu. Nah, ini bukan bahkan sebenarnya di kilometer pertama beratnya. Bukan juga di pertengahan, agak nanggung beratnya ini. Pelari profesional biasanya nyebutnya ini the wall. Katakan the wall. Tembok. Biasanya muncul di antara kilometer 32 sampai 35. Jadi hampir selesai tapi belum selesai. Nah, di titik itu kenapa mereka sebut dia the wall? Karena tubuh sudah kehabisan simpanan energi, dan di titik itu juga kaki mulai sudah mati rasa. Pikiran itu sudah mintanya berhenti. Jadi ini seperti titik di mana sangat-sangat berat, tidak hanya kondisinya tapi muncul pilihan untuk berhenti. Dan garis finish bahkan masih belum kelihatan. Anggap kalau Anda di kilometer 35, kilometer 42 masih jauh. Masih 7 kilometer lagi. Dan ini adalah momen kritis Bapak Ibu Saudara. Bukan karena fisik yang lemah, karena nyatanya udah sampai 35 kilometer, tapi karena pelari ini mulai bertanya, apa aku berhenti aja ya? Apa gunanya aku terus berlari nih? Gak kelihatan garis finish. Pertanyaan saya hari ini bukan soal bicara tentang Bapak Ibu Saudara akan ikut maraton atau apakah kamu mau berlari. Tapi apakah kamu mau terus berlari saat bahkan kamu tidak melihat garis finishnya? Hari ini saya mau kita masuk ke dua kisah di dalam Alkitab. Yang kalau kita baca cepat, terlihat seperti ya kisah luar biasa yang sudah biasa dan kita sudah ketahui. Tapi kalau kita hari ini akan duduk diam lebih lama di kisah-kisah ini, jadi Bapak Ibu Saudara nanti kita makan mungkin sekitar jam 3 sore. Ya. Kita akan sadar bahwa cerita ini bukan hanya satu momen keberanian atau satu momen mujizat, tetapi sebuah kisah yang saya sebut maraton. Sebuah proses penderitaan yang tidak terlihat ujungnya. Sebuah proses yang harus dijalani, yang gak kelihatan garis finishnya. Kesulitan yang nampaknya tidak ada jalan keluar. Tantangan yang terus datang bergantian tanpa habisnya. Dan masa-masa inilah yang kemudian kita mulai bertanya. Di dalam kondisi itulah di mana mulai ada pikiran yang mempertanyakan, apa semua ini benar ya? Apakah ini benar-benar jalannya ya? Apakah ini benar-benar akan menghasilkan ya? Kenapa sulit terus?
Kenapa kekurangan terus? Kenapa masalah terus? Terus. Enggak tukang parkir. Masa seperti ini atau perjalanan hidup yang seperti ini yang saya sebut the marathon. Kita mulai dari tokoh pertama. Namanya adalah siapa di sini? Tebak dari gambar ini. Esther. Kita lihat Esther, saya sebutnya Esther punya maraton dengan tekanan yang pasti. Seberapa banyak yang familiar dengan nama Esther di tempat ini? Pertanyaannya, siapa Esther? Nah, Esther, Bapak Ibu Saudara, bukan ratu dari awal. Dia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh angkelnya. Pamannya, namanya Mordekai. Dan dia tinggal sebagai diaspora. Tahu diaspora? Orang yang tinggal di negara lain. Ya, dia Yahudi di kekaisaran Persia pada waktu itu. Orang yang tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak juga punya suara. Namanya sendiri Esther. Kalau dilihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara dan lebih dalam, nama ini menggambarkan kata yang berarti tersembunyi. Katakan tersembunyi. Dan kita bisa lihat bahwa hidupnya memang penuh dengan hal-hal yang tersembunyi. Pertama, identitasnya, ya kan? Latar belakangnya disembunyikan. Nama aslinya juga disembunyikan. Ya, Hadasa kan? Yang disembunyikan. Dan kemudian tiba-tiba dia berada di tengah istana Persia. Menjadi ratu. Punya posisi. Punya akses. Tapi tidak punya suara. Karena zaman itu untuk mendekati raja tanpa rajanya memanggil, itu hukumannya bisa mati. Bahkan untuk seorang ratu pun juga termasuk di situ. Walaupun dia posisinya ratu. Kadang kita menggambarkan keratuan dia itu seperti ratu-ratu sekarang. Enggak. Kalau enggak dipanggil enggak datang dia. Kita lihat maraton seperti apa yang Esther alami. Siap? Kita ke Esther 4. Esther 4 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa, dikatakan Alkitab, aku mati, biarlah aku mati. Saya sebutkan di hal ini, maraton Esther itu dimulai dengan keputusan untuk masuk dalam maraton itu. Dalam bahasa aslinya, kalimat ini tersembunyi waktu dia bilang, kalau aku mati, biarlah aku mati. VKHSHR, Avedeti. Artinya, sebagaimana kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Ini enggak cuma bicara kematian fisik. Artinya kalau aku tidak dilihat, enggak apa-apa. Kalau aku, biarlah enggak apa-apa. Kalau aku harus dilupakan, biarlah aku dilupakan, enggak apa-apa. Binasa. Ini bukan kepasrahan yang lemah, ini adalah keputusan penyerahan diri total yang lahir dari sebuah keyakinan. Pengulangan kata kerja dalam bahasa Ibrani menunjukkan ini keteguhan hati. Bukan keraguan atau kebimbangan, kepasrahan yang penuh dengan keyakinan iman. Esther sudah membuat keputusan ini. Dan keputusan itu tidak bergerak. Tapi perhatikan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Sebelum
Esther masuk menghadap raja, dia minta seluruh komunitas untuk berpuasa untuk dia. Maraton tidak pernah dijalankan sendiri. Ada amin. Untuk ada di dalam maraton itu adalah keputusan. Tetapi bukan keputusan nekat, tapi keputusan penuh tekad. Beda. Keputusan nekat adalah hasil dari kebodohan karena kamu lagi semangat banget. Tapi tekad, keputusan yang berdasarkan pada keyakinan. Tekad lahir dari kepercayaan penuh yang akan membawa keberanian walaupun tekanan dan bahayanya nyata. Esther juga mengajarkan kepada kita bahwa keberanian bukan absennya ketakutan. Saya mention ini di khotbah yang lain. Keberanian adalah ketika kamu takut dan kamu tetap melangkah karena kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutmu itu. Untuk ada dan tetap berada di dalam perjalanan penderitaan Bapak Ibu Saudara yang panjang khususnya, itu perlu keputusan, perlu tekad, perlu keyakinan, bahkan keputusan yang sudah dapat melihat resikonya. Sudah dapat melihat harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan penderitaan itu. Untuk menjalani maraton itu harus dimulai dari keputusan untuk berkorban. Kita besar sebagai orang Kristen yang sangat dinina-bobokkan. Bicara berkat, berkat, berkat. Saya kasih tahu hari ini. Kekristenan bicara tentang pengorbanan. Dan jangan jadi orang Kristen kalau nggak ready untuk berkorban. Karena Yesus sendiri mencontohkan kepada kita. Nah, kita tahu kalau Esther tidak langsung menuduh Haman ceritanya, ya kan? Dia menyiapkan perjamuan pertama, lalu perjamuan kedua, dan ini strategi sebenarnya. Ini bukan karena dia takut atau dia tidak yakin, nggak langsung. Tapi adalah kecerdasan yang lahir dari ketenangan di dalam tekanan. Kita lihat lagi di Esther 7 Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 sampai 4. Yang udah dapat katakan maraton. Lalu Esther sang ratu menjawab, Tuanku Raja, jika hamba mendapat kasih Raja dan jika berkenan kepada Raja, karuniakanlah kiranya nyawa hamba karena permohonan hamba dan bangsa hamba karena permintaan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dimusnahkan, dibunuh dan dibinasakan. Perhatikan pilihan kata Esther waktu dia ngomong sama raja. Dia menggunakan kata permintaanku dan permohonanku. Dia menghubungkan antara nyawanya dan bangsanya. Dia sadari bahwa dia dan kalau kita sadari di sini Bapak Ibu Saudara, dia nggak bilang aku, jangan binasakan aku. Dia bilang kami. Esther tidak hanya mencoba menyelamatkan dirinya sebagai orang Yahudi. Dia masuk ke dalam bahaya sebagai representasi seluruh bangsanya. Ini bukan tindakan egois, ini adalah tindakan syafaat. Katakan syafaat. Tahu syafaat? Syafaat itu berdiri di antara. Menjadi media yang dipertaruhkan. Esther dalam perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang Kristus lakukan di perjanjian baru. Di mana Yesus adalah imam perantara kita sendiri.
Esther mendekati tahta raja yang duniawi untuk menjadi perantara bagi bangsanya yang terhukum. Yesus juga mendekati tahta Bapa di surga untuk menjadi perantara untuk kita supaya tidak terhukum. Maraton yang Esther pilih adalah maraton yang membawa dampak ke orang lain. Ya, perjalanan panjang yang penuh dengan bahaya itu memang gak mudah. Tapi tidak ada harga yang terlalu besar untuk keselamatan orang lain. Ada amin di situ? Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar untuk keselamatan orang lain. Itu yang Esther tunjukkan pada kita. Kita lihat maraton seperti apa yang lain yang Esther lakukan. Kalau tadi saya bilang, bicara tentang Esther maratonnya, itu adalah sebuah keputusan. Dia keputusan untuk masuk di dalam maraton itu. Dan juga kita lihat dari Esther 7 ini, bahwa dia masuk dengan tekanan yang terukur. Tahu tekanannya dan dia memutuskan dengan sesuai di dalam ketenangannya. Dan kita bisa lihat dari cerita Esther, dampak yang tidak terlihat, tetapi sebenarnya keselamatan generasi. Kita sering membaca kisah Esther, jadinya saya tidak perlu membaca seluruhnya. Esther sebagai kisah yang selesai di, kita sebutnya Purim. Ya kan? Yaitu orang Yahudi diselamatkan dan Haman dihukum. Selesai di situ. Tapi ada lapisan yang lebih dalam yang sering kita lewatkan. Sadari bahwa kalau Esther gagal, kalau dia memilih diam di istana, kalau dia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan hanya orang Yahudi yang disusan mati sebenarnya. Termasuk seluruh garis keturunan Israel yang bahkan tersebar di seluruh kekaisaran Persia, termasuk yang udah balik ke Yerusalem. Ini bahaya. Nah, kalau garis keturunan itu dimusnahkan, tidak ada Mesias, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Bethlehem, tidak ada salib, nggak ada kebangkitan juga. Lalu Paulus bilang, wah kalau Yesus tidak dibangkitkan, percumalah iman kita. Itu nggak ada semua. Menariknya, Esther tidak tahu bahwa keputusannya itu mempertahankan keselamatan generasi. Yang bahkan keputusannya itu melahirkan Yesus Kristus. Dia nggak tahu di momen itu. Coba bayangkan kamu jadi Esther di posisi ini. Dan dia hanya tahu satu hal. Dia harus berlari. Bahkan kalau dia tidak tahu garis finishnya. Seberapa sering kuat perjuangan kita itu hanya sekuat garis finish yang terlihat. Begitu garis finish yang nggak terlihat, the wall itu mulai memaksa kita untuk berhenti. Dan kita gampang banget menyerah. Tetapi Esther enggak. Dan pada akhirnya seperti yang ditulis di Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Tahu semua pasal itu? Itu enggak ada kalau Esther menyerah. Di balik silsilah panjang itu nama-nama yang kita baca dengan cepat. Kalau ditulis semua, ini adalah kisah-kisah maraton. Penderitaan yang tidak tertulis. Dan di antara nama itu ada Esther. Karena keberaniannya. Kitab Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Kita mau belajar. Kadang maraton nggak tahu finishnya di mana. Tapi aku tahu ada finishnya. Tapi nggak tahu di mana dan kapan. Dan apakah perjuangan kita berdasarkan garis finishnya? Nah, dari semua yang tentang Esther ini, kita bisa lihat bagaimana Esther itu berlari di dalam perjuangan yang tanpa henti. Ada
Dan bahkan ada ancaman yang nyata. Benar-benar di hadapannya. Tapi dia memutuskan untuk tetap menjalaninya. Dia berfokus kepada keselamatan orang lain. Dan dia terus setia melakukannya. Kalau kita lihat, kalau Esther berlari maraton yang itu, kisah ini yang barusan kita gali dikit, ini dalam beberapa hari. Bahayanya jelas di depan dan tidak terlalu panjang. Tapi ada satu tokoh lagi yang saya mau bicarakan, namanya Ucup. Si Yusuf itu berlari 13 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tanpa tahu kapan akan berakhir. Tidak ada Mordekai yang datang ke hidup Yusuf untuk beri petunjuk, nggak ada. Kita semua familiar tentang Yusuf, betul? Semua familiar sama Yusuf? Nah, Yusuf memulai hidupnya sebagai anak kesayangan, ya kan? Karena dari istri kesayangan. Istri yang dipingin-pingin Yakub, yang dipakein jubah indah, ya kan? Mimpinya ada harapan yang besar, aku rasa dari Yakub sendiri. Lalu suatu hari dia dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak dan dibawa ke negeri yang bahkan tidak ada dia kenal. Ada satu tulisan juga nulis bahkan dia nggak tahu bahasanya. Lihat kita ke Kejadian 37 ayat 28. Kita lihat highlight yang kita mau belajar dari Yusuf ini. Dari Yusuf ini yang saya pelajari juga bicara tentang garis finish yang nggak terlihat. Ayat 28 di Kejadian 37 yang sudah dapat katakan Yusuf. Kemudian ketika saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu lalu dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat cerita ini dengan sesuatu yang berbeda hari ini. Bayangkan sebuah trauma yang dia hadapi. Dia dihianati oleh darah dagingnya sendiri atau saudaranya sendiri. Terus dibeli dan juga dijual seperti barang dagangan. Dibawa pergi dari keluarganya, dari rumahnya sendiri, dan semua yang kamu kenal gak lagi tahu di mana kamu ada. Tapi ada sesuatu yang menakjubkan di sini. Dari seluruh kisah panjang ini, tidak saya temukan kalau tertulis Yusuf itu menyerah. Tidak ada ayat yang berkata Yusuf memutuskan untuk berhenti percaya. Tidak ada momen di mana dia berkata, udah deh, Tuhan gak ada. Pahami 13 tahun. Tapi lihat Kejadian 39 maju dikit di ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Nah ini yang keren. Tuhan menyertai Yusuf itu pakai kata hayah atau khayah. Dalam bahasa Ibrani di sini bukan hanya hadir. Ini bicara tentang aktif menyertai. Tuhan sangat aktif, terus-menerus ada. Tapi perhatikan ini. Penyertaan Tuhan. Ini yang harus kita bongkar hari ini di pikiran kita. Penyertaan Tuhan itu tidak selalu langsung membebaskan. Kalau kamu masih punya kesulitan bukan berarti Tuhan gak ada. Maksud saya. Karena ekspektasi kita kalau ada Tuhan di sini pasti ada kemenangan. Which is ayat firman Tuhan benar. Tapi dari Yusuf kita lihat
penyertaan Tuhan itu tidak selalu langsung membebaskan. Dia masih budak pada waktu itu. Dia tetap di rumah orang asing. Penyertaan Tuhan di sini memberinya kapasitas untuk setia di tengah situasi yang bahkan tidak adil untuk dia. Bukan berkat kemudahan, bukan juga kesehatan, bukan juga kenyamanan yang sering kita inginkan waktu kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa di masa pengorbanan panjang yang kamu alami, Tuhan menyertaimu. Dan kesulitan panjang yang kamu alami bukanlah penentu bahwa Tuhan menyertaimu atau tidak. Yusuf tidak berhenti karena dia tidak mengukur penyertaan Tuhan berdasarkan situasi yang dialami. Kita lihat bahkan ini meningkatkan level Yusuf di dalam maraton yang lebih luar biasa. Adanya integritas di dalam godaan. Kita lihat di ayat 9 di pasal 39 ini. Ia tidak lebih besar kuasanya. Ia tidak lebih besar kuasanya di rumah ini daripadaku dia. Dan ia tidak menahan suatu pun daripadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Tahu ini bicara tentang siapa? Tante Poti. Ya, anti Poti. Potifar. Dalam tradisi Yahudi ya, di dalam tradisi Yahudi, Yusuf itu dipanggil sebagai Yosef Hatzadik. Itu artinya Yusuf yang benar. Di momen ini, Yusuf bisa saja menggunakan situasinya untuk mendapatkan kenyamanan. Dia bosnya kok. Untuk sedikit meringankan beban hidup yang udah dia alami bertahun-tahun sebelumnya. Sebagai budak, sebagai buangan, sebagai barang yang dijual, tidak ada yang akan tahu. Tapi dia menolak. Dan alasan yang dia berikan bukan karena aku takut dihukum. Itu kebanyakan kita. Kita nggak mau berbuat dosa karena takut dihukum. Alasannya bagaimana aku bisa berbuat dosa terhadap Tuhan. Integritas Yusuf bukan lahir dari ketakutan terhadap hukuman manusia. Itu lahir dari rasa hormat yang ada dalam dan kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan seolah-olah diam dalam hidupnya. Ini sudah sekian tahun dia menderita di titik ini. Bahkan waktu Tuhan, dia bisa banget punya alasan aku gini terus kemarin. Bahkan ketika dia tidak ada sesuatu yang bisa dia lihat soal garis finish. Catat hal ini Bapak Ibu Saudara. Karakter yang sejati bukan tentang siapa kamu waktu dilihat orang. Tapi karakter yang sejati adalah tentang siapa kamu waktu tidak ada satupun melihat. Kecuali Tuhan. Dan Yusuf teruji dalam hal ini. Kita lihat di ayat berikutnya di ayat 20 sampai 21 di pasal 39 Bapak Ibu Saudara. Ayat 20 begini firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, suatu tempat di mana orang-orang yang diikat oleh raja dikurung. Demikian ia di sana dalam penjara, tetapi Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Nah, ini perhatikan ironi yang menyakitkan di sini Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu melakukan hal yang benar dengan menolak godaan tadi. Menjaga integritas, ya kan? Menghormati tuannya dan hasilnya apa? Di penjara. Atas tuduhan yang palsu lagi. Dan di titik ini
Di mana banyak dari kita biasanya berhenti berlari. Waktu kita lihat sudah lari sejauh ini tapi tidak ada hasil. Waktu kita lihat kita sudah lari sejauh ini tapi tidak ada kenyamanan yang bertambah. Dia bilang, aku sudah melakukan hal yang benar, tapi hasilnya malah begini. Yusuf gak ngomong gitu. Ini tes iman yang paling berat sebenarnya. Godaan untuk berbuat dosa, ya kadang berat, tapi lebih berat tuh kayak gini. Waktu kamu udah berjuang setengah mati, waktu kamu udah bertahan setengah mati, tetapi kalau kamu udah berbuat benar, tapi justru menghasilkan penderitaan demi penderitaan. Di Roma 3 ayat 3 sampai 5 dikatakan, bukan hanya itu saja, Paulus katakan, aku malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Adakah di ruangan ini setuju sama Paulus? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ada amin. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan. Karena agape Tuhan sudah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa ketekunan bukan bawaan lahir. Ketekunan itu dibangun melalui tekanan. Makanya kalau tekanan datang, bergembiralah. Amin. Itu sulit, amin ya. Yusuf tidak lahir dengan kapasitas untuk mengelola cadangan makanan di Mesir. Tapi kapasitas itu lahir dari lapisan satu persatu. Tekanan dan penderitaan. Melalui setiap tekanan yang dia alami, timbullah kapasitas karakter yang dia miliki. Jadi biarlah kita berbahagia waktu tekanan itu datang. Amin. Ya, amin. Kita ke Kejadian 40 Bapak Ibu Saudara. Satu pasal maju di ayat 23. Sampai situ, sampai di penjara masih ada lebih berat lagi Yusuf ya. Ayat 23. Katakan ini, tapi kepala juru minuman itu tidak mengingat Yusuf, melainkan melupakannya. Wah. Ini kalimat yang singkat. Tapi di balik kalimat itu ada 2 tahun penjara lagi untuk Yusuf. Gara-gara juru minumnya lupa. Yusuf sudah membantu juru minum raja ya kan. Menafsirkan mimpinya ya kan. Memberitahu bahwa dia akan bebas. Dan satu-satunya Yusuf minta adalah, oh ingatlah aku di hadapan raja. Orang itu lupa. Tambah 2 tahun lagi dia di penjara. Dibiarkan di penjara bukan karena Yusuf gagal. Karena orang lain gagal mengingatnya. Pernah. Salah satu sakit hati terbesar yang bisa terjadi di manusia adalah terlupakan. Menurut saya pengorbanan terbesar Yusuf bukan dikhianati saudara-saudaranya. Atau penderitaan terbesarnya. Penderitaan terbesar Yusuf adalah terus setia bahkan saat dilupakan. Terus setia ketika loyalitasnya tidak dihargai. Terus setia waktu loyalitasnya tidak terbalaskan. Terus setia walaupun loyalitasnya, kerajinannya itu tidak menghasilkan apapun untuk dirinya. Seberapa jauh kesetiaan kita. Dan Yusuf terus berlari ketika tidak ada sama sekali garis finish yang dapat dia lihat. Kita lihat di Kejadian 50 ayat 19. Yusuf lagi.
Yang udah dapat katakan amin. Kejadian 50 ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Tuhan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan yang telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini ayat yang paling saya suka sebenarnya dari kisah Yusuf. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Yusuf punya kekuatan absolut di sini sebenarnya untuk mengeksekusi semua keluarganya. Ini di titik di mana dia tinggal ngomong, hey, ini, habis semua itu. Mereka selesai dah. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dan kata-kata yang kepada saudara ini menjadi satu kata-kata yang menurut saya paling indah di Alkitab. Kamu memang merancangkan kejahatan terhadap aku. Tapi Tuhan merancangkan itu untuk kebaikan. Ini yang mengubah saya untuk melihat waktu tantangan dari musuh datang. Musuh bisa lakukan apapun pada kita. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk keuntungan Tuhan sendiri melalui hidup kita. Yusuf akhirnya mengerti bahwa penderitaan 13 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tahu 13 tahun? Siapa yang umurnya 13 di sini? Gio berapa tahun? 12. Gio pun masih belum kurang lama sama penderitaannya si Yusuf. Siapa yang lagi menanti jawaban Tuhan selama setahun? Siapa yang lagi menanti jawaban Tuhan 2 tahun? Siapa yang lagi dalam penderitaan selama 5 tahun? Nampak kecil banget kan? Kadang baru 1 bulan aja kita udah stresnya setengah mati. 13 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan Yusuf akhirnya mengerti penderitaan selama 13 tahun ini bukan tentang dia, tetapi tentang keselamatan sebuah bangsa. Tentang keberlangsungan garis keturunan Israel. Ini tentang rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari rasa sakit yang Yusuf alami. Tahu gak sih kalau ada rencana besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara, lebih dari penderitaan yang kamu alami hari ini? Daripada rasa sakit yang kamu sedang komplainkan setiap hari. Daripada rasa lapar yang mungkin kamu alami setiap hari. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari itu. Kita mundur dikit di Kejadian 45 Bapak Ibu Saudara ayat 7. Ini saya rasa harus dibaca. Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dia sadari sebuah perjalanan lari yang panjang bagi Yusuf, maraton yang sepertinya tidak pernah berhenti, garis akhir yang tidak terlihat bagi kehidupannya pada waktu dia menjalani maraton itu, tetapi dia tetap bertahan di jalur lari itu. Nah, dari Esther sama Yusuf sampai titik ini adalah 2 wajah maraton yang saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti sampai rumah teman-teman bisa temukan banyak kisah lain di mana Alkitab kita penuh dengan maraton-maraton lain. Tetapi di dalam 2 kisah ini ada yang berbeda, adalah 2 jenis tekanan yang berbeda. Tapi dalam satu tema yang sama. Di mana mereka tidak berlari untuk kemuliaan mereka sendiri. Ini yang harus kita rubah hari ini. Yang buat kita capek dan kadang berhenti karena kita mikirin keuntungan untuk diri kita sendiri. Begitu keuntungan itu tidak terjadi, kita berhenti.
Mereka berlari karena ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri dipertaruhkan. Dan Tuhan menggunakan maraton mereka bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa pada waktu dan masa itu, tetapi juga garis keturunan yang akhirnya membawa keselamatan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini. Berapa banyak yang mau jadi pelari maraton yang setia sampai garis finish? Sebelum kita lihat bagaimana caranya kita bisa jadi Esther dan Yusuf, kita lihat dulu masalah dan alasan yang sering membuat kita berhenti. Yang membuat kita, udahlah, gak usah lanjut. Yang membuat kita sering gagal di tengah jalan, supaya kita bisa introspeksi diri hari ini. Siap menggali diri kita masing-masing? Yang pertama saya bicara tentang kepahitan. Kita ke Ibrani 12 ayat 15. Siapa yang pernah kepahitan di sini? Saya rasa sekarang nggak ada kan yang kepahitan? Nggak ada yang ngaku. Ayat 15, yang udah dapat katakan amin. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Apa akar pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Perhatikan kata mencemarkan banyak orang di sini. Kepahitan bukan hanya merusak dirimu, catat besar-besar tuh di notebook. Kepahitan itu menular kayak COVID dan sekarang ada apa namanya? Hanta. Hanta. Yang menular kayak hanta virus. Satu orang yang berlari dengan kepahitan itu bisa menginfeksi seluruh komunitas yang juga berlari di sekitarnya. Yusuf bisa saja gagal bukan karena situasinya terlalu berat, tapi karena kepahitan yang menghancurkannya dari dalam. Dikhianati dari saudara kandungnya. Oh, itu jero mas, jero tenan kuwi lorone. Dalam. Dilupakan. Jero tenan nek kowe. Dalam. Tahu artinya jero? Enggak tahu, Aryo enggak tahu jero. Dalam. Jero. Sampai mana tadi? Enggak ada jero di sini. Dan juga bisa banget Yusuf itu temukan alasan untuk memilih kecewa dan kepahitan. Dan sadari Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu kalau di dalam lari itu seperti kram kaki dan kram perut. Yang kamu sendiri sebenarnya jalurnya tidak ada masalah, nggak ada perbedaannya. Terjadi di dalam dirimu sendiri yang membuat kamu berhenti. Yang membuat kamu berhenti dari lari ini tadi. Kamu masih berlari, tapi kamu berlari dan terus-terusan memikirkan semua pengkhianatan, semua kecewa. Mungkin itu situasimu hari ini. Kamu mencoba berlari dengan semua kepahitan itu. Dan lama-lama kepahitan itu menguras energimu sendiri. Jadi hati-hati dengan kepahitan. Amin. Hati-hati dengan kepahitan. Yes, coba cek kanan kirinya. Ada muka-muka kepahitan enggak itu? Yang kedua, kita lihat masalah yang berikutnya adalah kompromi. Atau sebutannya jalan potong. Biasanya kan kalau larian mulai gitu kan. Lihat, wah tadinya udah rencananya sampai sana, begitu udah capek. Gimana lewat sini aja gitu. Nah, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang familiar jelas untuk kita. Tapi sadari hal ini. Dari ayat ini, lihat kehidupan Esther. Esther bisa banget memilih jalan yang lebih aman. Karena sebenarnya dianya sudah aman. Tetap diam di istana, sembunyiin identitasnya, ya kan? Selamat untuk dirinya sendiri. Yusuf bisa memilih kenyamanan saat bersama istri Potifar. Dirahasiain berdua aja deh. Keduanya punya alasan yang masuk akal untuk memilih jalan yang lebih mudah karena penderitaan dan resiko yang mereka sudah alami dan bisa dilihat untuk Esther. Kompromi terasa seperti menyelamatkan diri, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya. Walaupun kompromi kadang terasa kayak nyelamatin diri sendiri, tapi sebenarnya itu adalah keluar dari lintasan maraton sebelum waktunya. Ayat ini katakan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dari pencobaan yang ada. Nah, jangan salah memahami ayat ini. Kebanyakan kita membacanya itu seperti sama dengan Tuhan akan membebaskan kita dari tekanan itu. Padahal bagian akhir ayat ini bilang sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita mikirnya ayat ini waktu Tuhan ngomong aku beri jalan keluar, nggak ada yang perlu ditanggung lagi. Keliru ya. Padahal jalan keluar yang Tuhan berikan bukan selalu jalan yang lebih mudah. Kadang jalan keluar yang Tuhan sediakan itu adalah kamu harus berlari terus tanpa berhenti. Tapi Dia memberikan kekuatan. Jadi jangan cari jalan tikus ya. Ngomong kanan kirinya, jangan cari jalan potong, jangan cari jalan tikus. Suka nyari jalan tikus kita nih. Kayak cepet gitu. Masalah ketiga biasanya tadi yang saya sebutkan di awal. Saya sebutnya the wall. Kelelahan. Kita lihat di Yesaya 40 ayat 31. Sudah di situ? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. 13 tahun bagi Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Saya mau teman-teman bayangkan itu. Berbulan-bulan tekanan intensif bagi Esther. Sadari bahwa kelelahan itu bukan kelemahan. Kelelahan bukanlah kelemahan karakter. Itu hanyalah bukti bahwa Bapak Ibu Saudara sudah berlari cukup jauh. Tapi sudah berlari jauh bukan juga alasan untuk berhenti kalau belum finish. Dikatakan di sini menanti-nantikan Tuhan. Bahasa Ibrani-nya adalah kafah. Ini bukan pasif, ini aktif. Menantikan bukan berarti berhenti, tapi terus berlari. Kekuatan baru datang bukan karena kita berhenti terus nunggu satu gelas dulu baru jalan lagi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan di tengah kelelahan kita. Ini cara saya survive sejauh ini. Saya tidak pernah melihat kelelahan itu sesuatu yang buruk. Hanyalah bukti kita perlu kekuatan baru. Dan kita sudah lari sejauh itu.
Nah, jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, kita akan 3 hal ini akan menjadi alasan terbesar kenapa kita keluar dari maraton kita kadang. Penderitaan yang Tuhan punya untuk kita, yaitu kepahitan, jalan potong atau kompromi, jangan kelelahan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa bertahan waktu berlari kalau memang akan ada kepahitan. Akan ada banyak hal yang membuat mungkin cukup alasan untuk kita kepahitan. Akan banyak jalan potong yang terlintas. Akan kelelahan jelas lari segitu jauhnya. Gimana kita bisa bertahan? Kalau kita mau berlari maraton seperti Yusuf dan Esther, ada beberapa hal yang harus kita pegang saat kita berlari. Ada yang mau tahu? Yang pertama adalah di 1 Petrus 2 ayat 9. Say there, were you there? Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat ini familiar untuk kita, betul? Nah, ini bicara tentang identitas. Satu hal yang harus kita pegang adalah identitas di atas kondisi yang kita alami. Esther ingat, dia bukan hanya ratu Persia. Dia adalah bagian dari umat Tuhan yang punya panggilan. Yusuf ingat, dia adalah hamba Tuhan meskipun dia di dalam penjara. Jangan biarkan penjara atau istana, ini 2 ironi yang luar biasa beda antara penjara dan istana, yang megah sama yang parah, mendefinisikan siapa kamu. Dua-duanya, mau yang wah atau yang menyedihkan, jangan sama sekali membuat siapa kamu. Jangan biarkan itu mengubah bagaimana kamu melihat hidupmu sendiri. Catat hal ini, kondisimu bukan identitasmu. Quote for the day. Pertanyaan sederhana untuk diri kita sendiri. Di tengah situasimu yang paling berat sekarang, siapa kamu di hadapan Tuhan? Di tengah maraton penderitaan yang kamu alami, satu hal pertama yang harus kamu pegang adalah identitasmu di hadapan Tuhan. Pastikan kondisi tidak mengubah siapa engkau. Yang kedua yang harus dipegang adalah setia pada 1 kilometer di depan. Kita lihat Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara besar, kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pernah lelah sampai ke titik yang mau ngambil 1 langkah lagi aja udah nggak mau. Udah capek banget, udah gitu. Udah nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Orang lama yang tahu lagu itu. Yusuf tidak langsung jadi penguasa Mesir. Kita tahu itu. Dia setia mengurus penjara terlebih dahulu. Esther tidak langsung mengalahkan Haman. Dia mulai dengan berpuasa 3 hari dulu.
Kita sering tergoda dengan pikiran tentang garis finish, tapi gagal untuk setia pada langkah depan kita. Kita kadang tergoda untuk berpikir selalu tentang garis finish, tapi gagal untuk setiap langkah berikutnya di depan kita di hari itu. Pertanyaannya adalah, apa 1 kilometer berikutnya untuk Anda? Untuk Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan minta untuk kamu di hari-hari ini. Untuk kamu lakukan di hari-hari ini. Gak usah jauh-jauh mikirnya. Bukan 13 tahun ke depan. Tapi hari ini. Pastikan yang hari ini. Oke, karena tanpa hari ini tidak ada 13 tahun. Ya nggak sih? Karena sampai garis finish tidak akan tercapai tanpa setia di dalam 1 kilometer awal, 2 kilometer awal, 1 kilometer lagi, 1 kilometer lagi. Mungkin kamu hari ini berada di kilometer 35 atau the wall-mu. Kondisi maraton yang sudah panjang yang kamu alami dan kram sudah mulai terjadi dan banyak pertanyaan di diri kamu sendiri, di dalam hatimu. Tubuhmu sudah meminta berhenti, pikiranmu mulai mempertanyakan, wah apa gunanya aku terus berlari? Oh garis finish belum kelihatan. Atau mungkin kamu seperti Esther, kamu tahu persis resiko yang ada di depanmu. Dan kamu takut untuk melangkah. Atau mungkin kamu seperti Yusuf yang sudah bertahun-tahun setia. Sudah habiskan semua hal dari hidupmu sendiri. Tapi tidak, rasanya kok nggak ada perubahan ya Tuhan. Rasanya kok enggak lebih baik ya. Bahkan kamu sudah dilupakan oleh orang-orang yang seharusnya mungkin membantu kamu. Yang kamu harapkan bisa membantu. Tapi hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara dengarkan hal ini. Esther dan Yusuf tidak pernah tahu nama mereka akan tertulis di Alkitab. Saat mereka sedang di dalam maraton mereka. Saat mereka dalam kondisi gelap di dalam penjara. Yusuf sendiri. Mereka tidak tahu bahwa maraton mereka sedang menjaga keberlangsungan rencana Tuhan. Dan bahkan seluruh keselamatan bagi umat manusia. Di hari itu mereka tidak pernah tahu. Mereka tahu hanya satu. Satu aja. Terus berlari. Katakan kanan kirinya, terus berlari. Yuk lari. Bapak Ibu Saudara dengarkan hal ini. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu dampak sepenuhnya dari setiap langkah yang kamu ambil di harimu sekarang. Setiap langkah iman yang kamu ambil, mungkin kamu nggak pernah akan bisa tahu, nggak pernah akan bisa lihat. Kamu tidak pernah tahu seberapa banyak atau berapa banyak generasi yang akan diberkati dari kesetiaanmu hari ini. Kamu mungkin gak akan pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat. Dan Tuhan yang mengatur waktu maraton Esther dan Yusuf sedang mengatur maratonmu. Dan Tuhan yang sama yang menyertai Esther dan Yusuf di dalam maratonnya, Tuhan yang sama sedang menyertaimu. Ayat terakhir kita hari ini, 2 Korintus 4. Ayat 17 sampai 18 yang sudah dapat di situ katakan maraton. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
Saya mau Bapak Ibu Saudara benar-benar lihat ayat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, si penderitaannya ringan, amin. Amin, benar. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa saya bertanya-tanya kenapa Paulus bisa ngomong penderitaannya kecil ya? Padahal apapun yang ditulis di Alkitab itu kita nggak bisa sama sekali compare kan. Walaupun kadang yang kita alami kita udah ngerasa gede banget gitu. Yang dialami aja dia ngerasa kecil karena dia melihat sesuatu lebih besar. Jadi dia ngerasa apa yang sedang dialami kecil. Ya, sejauh ini kita udah lihat dua wajah maraton, yaitu Esther dan Yusuf. Maraton Esther adalah maraton yang tekanannya nyata. Dia tahu resikonya. Maut di depan mata itu udah jelas. Undang-undangnya jelas, hukumnya jelas. Dan waktu sangat terbatas untuk dia. Tapi dia tetap harus memilih untuk berlari ke arah bahaya itu. Maraton Yusuf. Maraton ketidakpastian saya sebutnya. Dia tidak tahu kapan penderitaannya berhenti, berakhir. Tidak ada garis finish yang kelihatan. 13 tahun berjalan, hari demi hari, hari lagi. Ya, masalah lagi. Aku kira aku udah dapat kerjaan, di penjara. Kok nggak kelihatan ini kemarin yang ngomongnya mau bantu. 13 tahun berjalan setiap hari seperti Tuhan diam kesannya. Pernah ngalami itu? Yes. Karena kamu bertanya kok Tuhan nggak jawab doa aku sih? Tuhan kemana sih? Seakan-akan Tuhan diam. Penderitaan kita bukanlah sebuah jalan buntu. Itu adalah lintasan maraton yang Tuhan sedang gunakan untuk membentuk kapasitas keselamatan. Bukan untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Bahkan juga bagi generasi yang akan ada di belakang kita. Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati. Lihat ini katakan. Jangan berhenti di kilometer 35. Karena ujungnya maratonmu adalah kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan. Bukan hanya untuk bagi dirimu, tapi bagi generasi berikutnya. Bagi sesuatu yang bahkan kau gak bisa lihat. Nama yang kau tidak akan pernah dengar. Bagi wajah yang gak pernah kamu kenali. Tapi kesetiaan hari ini menentukan keselamatan mereka juga. Dan hari ini adalah hari ibu. Mother's Day. Saya percaya di ruangan ini ada banyak ibu-ibu yang sedang atau sering mengalami kilometer 35 dari maraton. Titik di mana udah aku berhenti aja. Titik di mana udah nggak dilihat garis finishnya, sudah sejauh ini dan selama ini penderitaannya. Sudah lelah, sudah lama. Tidak tahu anaknya akan jadi apa ke depannya. Tidak tahu pengorbanannya akan dihargai atau enggak. Tidak tahu apakah air matanya di malam hari atau lutut yang berlutut akan menghasilkan hasil atau tidak. Tapi saya katakan di hari ibu ini, teruslah berlari ibu-ibu. Setiap hari. Walaupun tanpa tepuk tangan dan garis finish yang belum terlihat. Tuhan tidak melewatkan satu langkah pun dari maraton kita. Dan ujungnya adalah kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita bayangkan. Jadi Sagi, teruslah berlari. Amin. Teruslah berlari. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini.
Engkau menyadarkan kami bahwa perjalanan ini adalah sebuah maraton. Ampuni kami, kadang kami mengeluh,